Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Warga Tionghoa melayangkan surat terbuka meminta Jokowi untuk mengundurkan diri. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo di tempat. Dengan hormat, surat ini saya tulis karena begitu cintanya saya terhadap negeri tanah tumpah darah saya ini. Di mana saya tidak ingin negeri ini terpecah belah gara-gara adanya pilpres. Yang mana saya telah menghirup udara segar dari sejak saya lahir sampai sekarang yang telah lebih dari setengah abad. Dan telah memberikan kesempatan bekerja serta berusaha untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari selama lebih dari 50 tahun. Kemudian sisa hidup saya dan yang paling sekitar 10 sampai dengan 20 tahun lagi. Ini pun jika Yang Maha Kuasa berkenan memberikan karena saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil menghadapnya. Yang bisa saja saya menghadap padanya hari ini ataupun besok atau lusa. Sebelum saya menghadapnya, saya sebagai rakyat kecil, orang awan yang melihat suasana kondisi negeri ini yang sungguh memanas, menimbulkan banyak pertumpahan darah. Kemudian saya memberanikan diri, menyampaikan sekedar saran atau permohonan pada Bapak, agar sebaiknya Bapak demi persatuan dan kesatuan negeri ini menghindarkan pertumpahan darah, mohon kiranya Bapak bisa mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Presiden 2019-2024. Untuk mencegah perpecahan dan pertumpahan darah yang mungkin bisa timbul di NKRI. Jika seandainya Bapak tetap ingin memimpin negeri ini pada periode 2019-2024. Pada pemilu presiden 5 tahun yang lalu saya mendukung Bapak, tapi untuk pemilu presiden tahun ini saya mendukung lawan Bapak. Di mana saya sebenarnya berharap ada lebih dari 2 calon presiden yang bisa diajukan pada Pilpres tahun ini. Cuma sayang, uji materi ambang batas pengajuan presiden wakil presiden, saya diajak Bapak Effendi Ghazali untuk ajukan materi. Ditolak oleh Majelis Hakim MK, sehingga hanya 2 calon yang bisa berkompetisi memperebutkan pimpinan negeri pada Pilpres di tahun ini. Sebagai catatan tambahan, saya tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan lawan Bapak dalam Pilpres ataupun berafiliasi dengan para relawan ataupun pendukung lawan Bapak pada Pilpres. Tapi saya pernah bertemu Bapak sekitar 5 kali ketika Bapak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian surat ini saya buat untuk persatuan dan kesatuan negeri. Semoga negeri ini selalu aman dan damai. Dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wah, seruan tagar Jokowi mundur jadi trending topik sosial media. Seruan Jokowi mundur jadi trending topik sosial media. Tagar Jokowi mundur jadi trending topik nomor 1 di sosial media Twitter pagi hari ini, Kamis 19 September. Hal ini berawal dari tuntutan aksi mahasiswa Riau yang menguasai gedung DPRD Riau dan menuntut Presiden Jokowi Langsan. Jokowi mundur, mahasiswa mengambil alih ruang paripurna DPRD Riau, menggelar sidang rakyat menuntut Jokowi Langsan. Unggah akun @kapindiang 2019. Ada pula yang menuntut Jokowi mundur karena telah mengebiri KPK. Ada komentar dari netizen @abdul18. Satu persatu, perlahan-lahan dan sedikit-sedikit, instansi pemerintah dikuasai oleh kaum kelompok elit yang berusaha menguasai negeri. Jeritan suara rakyat yang kian serak tidak lagi didengar untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan di negeri ini. Tagar Jokowi mundur. Pemimpin yang dirindukan. Negara mesti ada pemimpin. Tanpa pemimpin, negara akan berantakan, lalu hilang. Lebih baik 1000 tahun negara dipimpin oleh orang zalim daripada sehari tanpa pemimpin, kata Ibnu Taimiyah. Hak Anda untuk setuju atau tidak, tapi kepemimpinan adalah mutlak dalam dunia sosial, terutama bangsa. Jika negara atau sebuah bangsa dipimpin oleh orang yang dianggap oleh rakyatnya itu zalim, biasanya akan muncul gejolak. Semakin besar kezaliman, maka semakin besar juga gejolaknya.
Ini sudah jadi hukum sejarah, berlaku di negara manapun dan kapanpun. Kezaliman itu terjadi bisa karena kebodohan pemimpin sehingga negara dikendalikan oleh pihak-pihak yang hanya tahu keuntungan dan bagaimana merampok kekayaan negara. Boleh jadi juga karena pemimpin itu tak punya integritas sehingga suka melakukan ketidakadilan. Intimidasi dan tangkap setiap orang yang dianggap membahayakan posisinya, membonsai lawan politik dan membungkam suara perbedaan. Kekecewaan rakyat kemudian terakumulasi pada isu dan momentum tertentu, lalu secara bersama-sama bergerak melakukan perlawanan. Biasanya situasi ini pun memakan korban. Semakin banyak korban berjatuhan, maka makin tinggi eskalasi perlawanan itu. Orde Lama tumbang setelah 7 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh PKI. Orde Baru tumbang setelah sejumlah mahasiswa diculik dan ditembak mati. Diawali dengan krisis ekonomi sebagai trigger yang menghadirkan gelombang massa. Gus Dur harus turun setelah isu Bulog Gate. Apa Jokowi akan mundur dengan isu Undang-Undang KPK, kematian 2 mahasiswa Kendari dan 32 masyarakat pendatang di Papua? Allahu a'lam. Takut jawab ya? Oh tidak, tak ada yang tahu soal niat itu kecuali Jokowi sendiri dan Tuhan. Tak ada juga yang tahu situasi ke depan. Sudah jadi sunnatullah, ketika pemimpin itu mengecewakan, maka rakyat berharap ada pergantian. Dalam konteks ini ada 3 kelompok. Pertama, kelompok emosional yang hanya berpikir, pokoknya ganti, siapapun penggantinya, tak penting baginya. Lebih baik atau lebih zalim, tak dipikirkannya. Kedua, kelompok pragmatis politis. Penggantinya harus orangnya dia, setidaknya sesuai dengan selera dan kepentingan kelompok ini. Bisa dikendalikan dan dijadikan alat bagi kepentingannya. Kalau ada wakil presiden, maka orang-orang di sekeliling wakil presiden lah yang lebih bersemangat dan mendorong kuat segera terjadinya pergantian presiden itu. Banyak kelompok yang akhirnya merapat ke wakil presiden dan ikut mempercepat pergantian presiden. Ini namanya Rizky Nomplok. Kata orang seperti itu. Ketiga adalah kelompok idealis. Ganti oke, tapi penggantinya harus oke juga. Saat ini mulai ada benih-benih kekecewaan. Berbagai demonstrasi mahasiswa di hampir semua wilayah di Indonesia jadi indikatornya. Saat itulah rakyat merindukan pemimpin yang lebih ideal. Lalu apa kriteria ideal itu? Smart, punya komitmen, bicaranya bisa dipahami dan konsisten. Artinya satu kata dengan perbuatan. Tak mudah pula diintervensi. Mandiri dalam bernarasi, bersikap dan mengambil keputusan. Punya gagasan yang tak saja bisa direalisasikan, tetapi pun juga dibutuhkan. Tegas, jelas bobotnya dan menyejukkan dalam berkomunikasi. Mengayomi dan bukan memusuhi. Peka terhadap suara rakyat, terutama suara mereka yang tertindas secara struktural dan kultural. Menjadikan hukum sebagai fondasi dalam membangun negara dan bangsa. Bukan sebagai sarana membunuh lawan politik. Berwibawa ketika berdiri dan berbicara di forum internasional, sehingga menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Berdiri sama tinggi bahkan sedikit di atas negara lainnya. Pada intinya, seorang pemimpin harus punya integritas, kapasitas global dan komitmen kebangsaan maupun kerakyatan. Siapa itu? Rakyat sudah harus mulai mengidentifikasi orang dengan kriteria ini. Tentu, orang seperti ini harus dilahirkan melalui proses politik yang benar dan sah, sehingga punya legal standing yang kuat. Pemilu maksudnya. Ya betul sekali. Soal kapan pemilu akan digelar itu soal lain. Bisa 2024 itu normalnya. Bisa setelah atau sebelumnya jika situasi tak normal. Meski tak normal, tetap harus mengacu pada konstitusi yang tersedia. Dengan kriteria ini, maka Indonesia ke depan akan melahirkan pemimpin yang dirindukan. Bukan pemimpin karbitan yang syarat polesan.